belakang bisa maju ke depan. Ada beberapa bangku masih kosong, agar mengisi dulu bagian ke depannya. Shalom untuk kita semua. Kita mengucap syukur pada sore hari ini kita boleh melaksanakan ibadah kebaktian PP Remaja yang perdana. Selamat datang buat anak-anak PP Remaja dan buat kita semua jemaat yang boleh hadir pada ibadah kebaktian PP Remaja ini. Kiranya ibadah dan kebersamaan ini menjadi sukacita bagi kita semua serta menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan saja. Kami akan membacakan para petugas yang melayani pada kebaktian ibadah PP Remaja sore hari ini. Khotbah oleh Amang Pendeta Noventrik Tamunan, liturgis Inang Penatua Rani Siregar, penegasan warta jemaat Amang Penatua RS Simatupang, doa syafaat Saudari Hermawati Lumban Gawon, persembahan oleh Saudari Elsa dan Saudari Indah dari PP Remaja Sektor 1, musik oleh Grace Nadia, Immanuel Nadia, dan Yohanes Simonangkir, song leader Mega Sinaga, Veronica Siahaan, dan Saudara Aldo. Petugas protokol kesehatan Saudari Marta Sirait, penanggung jawab ibadah kami sendiri Penatua Frisda Dolok Saribu. Kita akan menyambut para pelayan. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Yesus Tuhanku padamu berserah. Kami persilakan duduk kembali. Salam bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki waktu ibadah kita pada sore hari ini, Minggu 22 setelah Trinitatis. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu kami mengajak kita bersama-sama untuk ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian kita dari pujian KLIK nomor 110 ayatnya yang pertama. Satukanlah hati kami untuk memuji
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. 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 Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami sehingga saat ini dan yang menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami dong duduk kembali. Kembali kita bernyanyi dari pujian KLIK nomor 148 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan sebagai epistel kita pada sore hari ini, yang terambil dari Daniel 6 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Daniel 6 ayat pertama sampai 15. Kita membacakannya secara responsorial. Demikian firman Tuhan di bawah judul Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Bawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Pada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku.
pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dan kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menyatakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Sampai demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2.
kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami dong duduk kembali. Kita angkat pujian kita dari pujian KLIK nomor 173 ayat yang pertama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perlindungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini sebagai petunjuk hidup baru dari kita terambil dari 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-24 dan 25. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Demikian firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru.
Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung KRIK nomor 178 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita. Shalom. Anak-anak kami yang kami kasihi, sejenak kita mendengarkan penegasan warta jemaat pada gereja kita Minggu tanggal 8 November 2020. Saya akan bacakan, saya mulai dari poin nomor 4.
ibadah live streaming. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa jadwal ibadah live streaming dilaksanakan pada yang pertama, setiap hari Minggu ibadah umum pukul 10 sampai dengan selesai. Yang kedua, setiap hari Minggu pukul 8 WIB untuk ibadah sekolah minggu. Dan yang ketiga, setiap hari Rabu ibadah umum malam 2 masuk pukul 20 WIB. Ibadah live streaming ini akan berlangsung sampai situasi atau kondisi negara lingkungan dinyatakan bebas dari COVID-19 oleh pihak pemerintah. Yang berikutnya, pendaftaran baptisan kudus dan naik sidin. Diberitahukan kepada semua jemaat bahwa di gereja kita ini akan dilaksanakan baptisan kudus dan naik sidin. Bagi bapak ibu yang ingin anaknya dibaptis atau sidi, bisa mendaftarkan ke penatua wilayah masing-masing. Khusus untuk baptisan kudus, melihat situasi sekarang ini, maka baptisan kudus akan dilaksanakan mulai tanggal 29 November sampai dengan 27 Desember 2020 atau dilakukan sebanyak 5 kali. Yang berikutnya, kebaktian PP dan remaja. Kebaktian PP dan remaja akan dilaksanakan setiap hari Minggu masuk pukul 17 WIB. Dimohon kepada semua orang tua supaya bisa mengarahkan anak-anak PP dan remajanya untuk beribadah di kebaktian yang khusus diadakan untuk PP dan remaja. Yang berikutnya, jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Ibu Saulina Boru Sitompul. Yang kedua, Ibu Mila Sari atau Nyonya S. Limbong. Yang ketiga, Niko Asyanto Siburian. Keempat, Kristina Flora Boru Sidaputar. Kelima, Glenn Nesli Ripka Boru Sitompul. Keenam, Ibu Delpi Boru Pardede atau Nyonya H. Siregar. Yang ketujuh, Ibu S. Boru Sitompul atau Nyonya Penatua BF Kota Uruk. Pendeta, PHJ, majelis dan semua anggota jemaat GKI Cikarang Baru mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang selanjutnya untuk laporan keuangan bisa kita lihat di warta kita masing-masing. Demikian penegasan warta jemaat untuk gereja kita pada sore hari ini. Terima kasih. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan. Tuhan, sungguh ini merupakan karunia yang terbesar dan karunia yang paling indah Bapa, karena Engkau telah memberikan kesempatan kami, PP dan remaja, untuk mengadakan ibadah minggu kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Tuhan Yesus, seperti yang kami alami saat ini Tuhan di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa, Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa yang masih sekolah baik pun yang bekerja ya Bapa, ya Tuhan, di segala keterbatasan aktivitas kami Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan Bapa, dan juga Tuhan kami berharap kepada-Mu ya Bapa agar Engkau selalu menuntun kami Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi ini Tuhan, baik keluarga kami Tuhan, baik guru-guru kami Bapa yang masih Engkau berikan kesempatan untuk bisa mengajar kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan yang masih melakukan pembelajaran online ya Bapa. Tuhan yang selalu menuntun mereka Bapa, Engkau yang memberikan hikmat pengetahuan yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan, dengan adanya aktivitas online ini Bapa, Tuhan tidak menyurutkan semangat mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau juga yang memberikan mereka hikmat agar mereka bisa berkreativitas yang lebih baik lagi Bapa. Tuhan Yesus, kami juga
Di sini Bapak berterima kasih atas dukungan orang tua kami ya Tuhan, yang telah mengantarkan kami Tuhan di sini untuk mengikuti ibadah minggu ini Bapak. Dan juga begitu juga dengan PHJ yang telah memberikan fasilitas kepada kami Tuhan untuk mengadakan ibadah minggu ini Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapak, Engkau memberikan berkat rezeki kepada mereka dan kesehatan yang daripadamu. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Bapak acara ini Bapak. Kiranya Tuhan, kami anak-anak-Mu ini Bapak diberikan roh kesetiaan untuk mengikuti ibadah ini hari ini dan mungkin di minggu-minggu selanjutnya Bapak. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati acara ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapak. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan kedua orang tua kami Tuhan yang berada di rumah. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, rezeki yang daripada-Mu Bapa, agar bisa mendukung kami ya Tuhan dalam menggapai segala cita-cita kami. Itulah Tuhan permohonan kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, di Desember Bapa kami akan melaksanakan Natal umum ya Bapa. Walaupun tetap dilakukan secara live streaming, tapi kami bersyukur Bapa, kami boleh bersyukur merayakan hari kelahiran-Mu ya Bapa, untuk memaknai di dalam kesederhanaan kami yang kami rasakan ya Bapa di tengah pandemi ini. Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami ya Tuhan, agar semua rencana yang panitia telah rancangkan ya Bapa bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kami dan juga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kembali kita mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105 ayat yang pertama. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami ketika kami sekarang telah ada di hadapan-Mu, merindukan Engkau dan firman-Mu. Di dalam kerumitan hidup kami, pergumulan hidup kami memerlukan Tuhan. Kuatkan kami di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, belajar dari apa yang Tuhan firmankan sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Dari awal ibadah itu shalom yang ketiga, tapi masih lemas-lemas nih. Harusnya ini karena yang usianya masih muda banget itu ya, hanya Amang Penatua Simatupang, saya, Inang FD, Inang Penatua RS ya, dengan Inang Pendeta di belakang. Berarti suara kami masih lebih kuat ya daripada yang muda-muda yang mengaku muda-muda ini. Amang ulang sekali lagi. Shalom. Shalom.
Bisa nggak lebih kuat lagi? Tahu nggak artinya GKPI? Tahu nggak artinya? Wah, ini orang GKPI bukan ini datang ini. Shalom. Shalom. Oke, Mama Pendeta mau ini deh. Soalnya masih ada yang menghayal gini. Emang sore-sore seperti ini kalau udah mulai datang penyakit gula sama anak-anak muda, ini saatnya enak tidur ini. Yang laki-laki Amang minta tepuk sekali, perempuan tepuk 2 kali. Perempuan belum makan dia. Laki-laki. Loh. Kenapa ikut laki-laki? Ini. Oh. Perempuan. Mantap. Laki-laki. Wah, nangkapnya ya, Bang. Otak berkejaran. Nah, hari ini kita senang sekali ya. PP Remaja GKP Cikarang Baru yang ganteng dan ayu-ayu ini berkumpul di sini. Nah, untuk apa? Untuk beribadah pastinya. Tapi Amang mau sampaikan satu untuk membuka renungan hari ini. Kalian ini pribadi yang unik. Ada yang merasa dirinya bukan pribadi yang unik? Aku biasa-biasa aja gitu. Ada yang unik di sini? Mau nggak disebut pribadi yang unik? Mau? Enggak? Atau pribadi yang biasa-biasa aja? Nggak ada yang mau disebut unik? Tahu nggak artinya unik? Bukan unik, kalau unik bahasa Bataknya kunyit ya. Bukan. Unik, istimewa, seperti itu. Berbeda dari yang lainnya. Kalau kalian nggak unik, berarti sama dong warna bajunya, sama dong maskernya, sama dong celananya, sama dong sepatunya. Tapi hari ini kalian berbeda dan itu unik. Amang Pendeta mau minta tolonglah tepuk tangan untuk kalian yang unik ini. Kenapa kalian tepuk tangan? Kan gak ada yang mengaku unik tadi. Dalam hati. Kok sekarang tepuk tangan? Berarti betul-betul ngantuk semua ini. Unik ya? Nah, sekarang kita mau belajar dari Timotius. Ada yang pernah kenal dengan si Timotius? Ada yang namanya kawannya si Timotius? Nah, biarlah nama kawannya itu si Timotius. Tapi yang mau Amang Pendeta sampaikan di sini, Timotius yang menjadi muridnya Rasul Paulus. Kita mau belajar dari dia yang menjadi pekabar atau pemberita Injil Tuhan dalam usia yang masih muda. Dia memberitakan Injil dengan segala keberaniannya, keadaannya dengan berani seperti itu. Nah, dari 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Karena tadi kalian sudah tepuk tangan untuk diri sendiri yang menjadi pribadi unik ini, Amang Pendeta ajak untuk membaca bergantian. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, Untuk raja-raja dan untuk semua besar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup kita hari demi hari. Nah, anak-anak yang terkasih, PP Remaja, tadi kalian mengatakan kalian mengakui ya dan sudah sepakat dengan Amang kalian ini pribadi yang unik. Apa itu yang disebut dengan unik?
benarkah setiap orang memiliki pribadi yang unik? Nah, sebelum sampai ke sana, ada sebuah pernah dilakukan sekelompok pemuda penelitian berdasarkan gen, habitus atau kebiasaan. Mereka mengatakan begini, keunikan seseorang itu ditentukan pertama dari pengalamannya. Pengalaman itu datang dari kebiasaannya. Nah, kebiasaan itu terlihat dari apa yang dikerjakannya. Jadi, keunikan seseorang nampak dari dua hal besar: pengalaman dan juga karya yang dikerjakannya. Misalkan nih, kalau Aman Pendeta katakan, apakah kalian ini pribadi yang unik? Jangan buru-buru menghitung jerawatnya. Aku lebih banyak jerawat dari dia, berarti aku lebih unik dari dia. Bukan itu. Bukan pengalaman menghadirkan jerawat terbanyak yang disebutkan di sana. Atau, wah, saya punya gadget yang lebih mahal dari dia. Bukan. Lalu pengalaman apa? Pengalaman dalam artian apa yang dia lihat sehari-hari, apa yang dia rasakan sehari-hari. Dalam teks ini, dari pengalaman Timotius ini, yang dia maksudkan atau yang Paulus maksudkan adalah kamu unik, dan itu terlihat dari ciri khasmu berdoa. Siapa di antara kalian di sini yang masih suka berdoa? Masih suka ya, Nika? Tiap menit? Tiap hari berapa kali, Meg? Nggak terhitung lah. Nggak terhitung. Biasa ya. Soalnya Noel langsung menghitung 1 jam aja 60 menit, 1 menit 60 detik. Berarti kalau dihitung tak terhitung, wah, jam berapa lagi tuh? Nah, Mega suka berdoa. Ada di sini yang suka berdoa lagi. Apa yang kalian doakan? Makan. Doa aja makan ya. Kalau Bapak datang bawa KFC, aduh Tuhan, terima kasih Bapakku hari ini baik. Hari ini aja Bapaknya baik. Atau mamanya masak saksang gitu ya. Apalagi yang membuat kalian berdoa selain makanan? Oke lah, biarlah situ. Yang penting berdoa waktu makan, daripada enggak kan? Ada lagi yang mendoakan yang lain? Ada lagi? Amang Pendeta tanya dulu ya. Siapa yang di sini masih mau mendoakan mamahnya? Angkat tangan dulu. Setengah kan? Mamaku kan cerewet setengah aja. Siapa yang benar-benar mau mendoakan mamahnya? Sendiri dong, kan gitu. Nah, oh iya, ikut. Yang di depan angkat tangan, aku angkat tangan juga. Ini ngapain gue? Siapa yang suka mendoakan, yang masih mau mendoakan bapaknya? Jujur ya, masih mau ya. Kalau aku nggak lagi, Amang nggak lagi, nggak ada lagi bapakku. Iya kak? Baik. Nah, itu datang dari pengalaman. Kalau kalian terbiasa mendoakan bapak sama mama, itu menjadi pengalaman yang kalian tunjukkan sehari-hari. Itu yang dimaksudkan. Sekaligus itu karya yang kalian kerjakan. Biarpun misalnya dalam hatimu tadi angkat tangan, aku sekali-sekali doakan bapak. Itu pun pas mau Natal ini. Kira-kira ada nggak rencana baju baru atau sepatu baru? Kalau kata bapak ada, aku doakan dia. Nah, lalu anak-anak yang terkasih, pengalaman dan karya itulah yang membentuk keunikan kita. Jadi nih, kalau ada di antara kalian misalnya bertanya dalam hati, misalnya ya, ada yang punya pacar nih, apalah keunikan pacarku ini ya? Dibilang cantik, cuman aku sendiri yang bilang cantik. Dibilang ganteng, enggak juga. Apalah ya? Lihat dari karya dia. Kalau hari-harinya cembetut terus, mukanya itu bisa membuat prisma segi 8 misalnya. Nah, itu berarti dia di rumah hari-harinya itu begitulah. Tapi kalau orangnya ceria, kalau orangnya selalu menyapa, atau kalau orangnya selalu bilang begini, apa kabar? Sehat nggak? Sehat. Bagaimana karya atau aktivitasmu hari ini? Baik. Itu orang yang baik itu.
daripada terus-terus dicakapi tapi nggak mau menjawab. Nah, itu berbahaya itu. Jangan-jangan baterainya habis. Nah, Amang Pendeta kasih contoh yang kedua. Kebiasaan atau yang menjadi dasar keunikan kita tadi itu datang bukan karena karya yang menjadi rutinitas belaka, tetapi karena itu memang datang dari dalam hati. Tadi Amang Pendeta tanya, siapa yang mau mendoakan bapak sama mamanya kan? Itu nampak. Kalau kamu memang orang yang suka mendoakan orang tuamu, misalkan ya, sebagai pribadi yang unik di dalam soal doa ini, kamu akan pergi setiap hari ke sekolah. Ada yang sekolahnya selain online? Atau sebelumnya deh, karena sekarang banyak yang online, seperti doa Kak Wati tadi. Kalau dulu kamu pergi ke sekolah, kamu akan cium tangan bapak sama mama, iya kan? Lalu bilang, Pak, Ma, aku pergi dulu ya, aku ke sekolah dulu. Ya, pasti begitu. Hati-hati di jalan ya nak. Tapi kalau kamu tidak punya keunikan itu, maka kamu akan menjadi anak yang seperti ini. Pak, Ma, aku ke sekolah ya, salim. Tapi bilang salim itu bukan mau salam. Uang jajanku mana? Gini tangannya. Dikasih bapaknya 5.000, minta lagi sama mamanya, nanduk lagi sama mamanya. Kurang mak, tambahin lagi gitu. Dikasih lagi, tapi dia bilang gini, mana cukup ini? Gimana nanti aku makan di kantin? Kawanku yang biasa aja itu suka makan McD atau yang lainnya. Gak cukup ini, tambahin. Nah, pengalaman atau kebiasaan ini akan membentuk karakter kalian yang unik. Tapi ada seorang yang bernama John Gigiolas. Dia seorang teolog. Dia bilang begini, keunikan itu nggak hanya tentang dinikmati diri sendiri. Jadi kalau ada di antara kamu di sini tadi, makanya Amang ajak bersama-sama, misalnya mengaku-ngaku, aku ini unik loh, aku ini unik loh, tapi nggak mau berbaur, nggak mau bergabung dengan yang lain, nggak punya teman, nggak mau untuk dekat dengan orang tua dalam konteks keluarga atau dalam konteks berjemaah seperti ini, maka kamu nggak unik. Gigiolas bilang begini, seseorang itu disebut unik ketika dia ada di dalam persekutuan, ketika dia ada di dalam komunitas. Emang ada yang bilang orang unik kalau dia hanya tinggal di hutan sendiri? Nggak ada. Lalu siapa yang mengatakan dia unik? Tentu adalah selain dia. Kita nggak bisa mengaku-ngaku kita unik, tetapi orang lainlah yang mengatakan kita ini pribadi yang unik. Makanya John Donne di dalam bukunya berjudul No Man and Island, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menjadi seperti pulau tersendiri. Semuanya harus berkoneksi, terkait satu dengan yang lain. Mau mengatakan gak ada seorang pun di dunia ini bisa hidup sendiri. Nah, Paulus dalam konteks itulah dia berbicara. Orang-orang Kristen pada masa itu tidak bisa menganggap dirinya unik kalau dia tidak mau bergabung dengan masyarakat. Gak bisa kita menjadi komunitas yang eksklusif. Gak bisa kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita berelasi dengan yang lain. Untuk apa dan kenapa? Paulus katakan tadi di ayat 2. Coba kita baca sama-sama ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Untuk raja-raja dan untuk semua besar, agar kita dapat hidup senang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Supaya kita bisa hidup tenang dan tentram. Jadi fungsi keunikan kita itu adalah untuk menghadirkan ketenangan dan ketentraman. Bagaimana caranya? Paulus tadi ingatkan Timotius, gak usah mikirnya yang ribet-ribet, gak usah mikirinnya yang jauh-jauh, jangan rumit. Cukup doakan orang lain, doakan raja-raja,
doakan pemerintah-pemerintah. Dalam rumah kita, doakan orang tua kita. Lalu di dalam bergereja, doakan para pelayan kita. Doakan teman-teman. Lalu di sekolah, doakan guru-guru kita. Lalu yang mana lagi? Doakan setiap musuhmu, kata Yesus. Itu tandanya kamu sedang berpolitik. Jadi, Aman Pendeta berangkat untuk memahami tema ini, mengajak kalian bukan berpikir politik itu sesuatu yang jahat. Politik itu sesuatu yang rumit. Politik itu sesuatu yang menjadi urusannya orang dewasa. Bukan. Politik itu juga bisa dimulai dari kalian. Memang stigma tentang politik ini buruk ya. Kalau ada anak-anak yang agak curang gitu, wah memang jauh kali itu berpolitik gitu. Dikit-dikit konotasi politik sudah menjadi negatif. Tetapi sebenarnya politik itu adalah tentang bersama. Dari kata Yunani polis, et politika, tentang kehidupan bersama. Maka berpolitik adalah menghadirkan kenyamanan dan yang menjadi tujuan bersama, yaitu ketenangan dan ketentraman hidup. Bisakah kalian hidup dalam tanggung jawab politik itu? Bisa. Tadi kalian sudah sebutkan, berdoa, mendoakan bapak sama mama, mendoakan setiap orang, itu berpolitik. Ada di sini yang mendoakan bapak mamanya supaya segera diganti? Ada? Enggak ada kan? Ada yang mendoakan supaya adiknya diganti sebentar? Atau abangnya diganti sebentar karena udah bosan tiap hari berantem? Ada yang mau berdoa mengganti kepala desanya? Oh ada ya. Nah, agak ada kan? Kenapa? Karena kalian berdoa untuk kebaikan. Itu namanya untuk tujuan bersama yang lebih baik. Mana ada yang mau mendoakan, Tuhan, entah kenapa lah bapakku ini cuma 3.000 hari-hari dikasih uang jajanku. Kalau boleh Tuhan, 1 kali 24 jam ini gantilah bapakku dulu, milioner misalnya begitu. Mana ada kan? Tetapi kita doakan bapak kita sehat-sehatlah dia, supaya 1 bulan ke depan naik jadi 30.000 dari 3.000 itu. Amin, kan? Jangan sampai turun. Nah, adakah di antara kalian di sini yang mendoakan karena kesalnya sama gurunya, mudah-mudahan gurunya semua absen besok, jangan ada yang datang, jadi gak ada Zoom? Pernah. Didoakan begitu pula ya. Jangan lagi. Doakan gurunya sehat. Doakan semua sehat. Gak rindu ke sekolah? Semangat ya. Gak rindu ya ke sekolah ya. Nah, ini jangan-jangan yang bilang gak, ini yang gak sekolah lagi ya sebenarnya ini. Nah, kalau masih rindu ke sekolah, doakan teman-temannya, doakan gurunya supaya datang lagi waktu untuk bersama-sama. Atau ada di antara kalian yang berusaha untuk mengatakan begini, aduh, boleh nggak ya, janganlah dulu sekarang ini jadi warga negara Indonesia, jadi orang apalah dulu gitulah maunya, supaya jangan susah-susah amat hidup di negara ini misalnya seperti itu. Tidak. Tapi Paulus bilang sama Timotius, doakan semua. Dan itu atau doa itu adalah cara sederhanamu berpolitik, menghadirkan kebaikan dan tujuan bersama. Menurut kamu semua, kalian sore ini kalian sedang berpolitik atau tidak? Berpolitik ini. Hari ini berapa orang yang datang, Kak Marta? 45 ya. Nah, minggu lalu yang datang itu 60. 60. Nah, nggak tahu Mang Pendeta, apakah karena ada bocoran minggu lalu ada konsumsi, hari ini nggak ada, jadi berkurang. Nggak tahu lah ya. Tetapi kalian datang ke sini untuk apa? Bukan untuk melihat calon pacar kan? Langsung melirik. Jangan. Langsung melirik. Nggak usah dilirik-lirik. Maskernya yang kelihatan, percayalah. Wajah aslinya nggak nampak. Maksud nama pendeta, kalian datang ke sini punya tujuan bersama untuk memuji
Tuhan, untuk mengenal satu dengan yang lain, untuk menghadirkan pemberitaan firman Tuhan, untuk menaikkan doa syafaat tadi. Itu tujuan bersama, dan itulah politik dalam artian yang sederhana. Karena itu setiap kita sebenarnya harus bertanggung jawab untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Semua kita harus berjuang untuk menghadirkan kebersamaan yang lebih baik. Acara seperti ini bukan tugasnya Amang Sekretaris Jemaat saja, bukan tugasnya Inang Penatua FD saja, tetapi ini adalah menjadi rumah kalian, tanggung jawab kalian, dan itulah yang akan membuat kalian unik. Ketika orang bilang begini, itu ngapain sih sore-sore? Orang KSB itu, orang si Steve itu harus pergi sore-sore, harus kumpul-kumpul di Alfa Media yang depan itu. Mereka mau gereja. Hah? Di mana gerejanya? Di Ruko Roksi. Besok dia datang ke rumah Steve. Steve, ada konsumsinya nggak? Bukan. Dia bilang begini, Steve boleh ikut nggak? Kan gitu. Itu buah dari keunikan kalian. Itu buah dari pengalaman dan karya kalian. Itulah yang disebut dengan berpolitik dalam hal yang sederhana. Apakah Yesus juga pernah berpolitik? Pernah. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia sedang berpolitik. Apa politiknya? Tujuan Yesus supaya Amang Pendeta dan kalian ini diselamatkan. Itu tujuan kita bersama. Tujuan Allah dan manusia. Mulai dari alam ini diciptakan. Allah gak mau kita jauh dari dia, maunya dekat-dekat dengan dia. Lalu Allah datang dalam rupa Yesus itu. Dan supaya kita bisa bersama dengan dia, dia harus mati. Dia harus mewujudkan tujuan bersama itu. Maka politik Yesus adalah politik yang penuh belas kasih. Jadi kalau semua mau mencapai tujuan bersama, semua harus punya kasih. Semua harus punya kuasa, semua harus punya keadilan. Dan memang politik adalah ketika keseimbangan antara keadilan, lalu kemudian kasih, dan kemudian apa yang Amang Pendeta sebutkan tadi tentang kebenaran itu menjadi hal yang seimbang dalam hidup kita. Selamat berpolitik, jangan takut, mulai dari rumahmu. Berikan yang terbaik bagi orang tuamu, bagi kakak-kakak dan adikmu, bagi teman-temanmu dimanapun kamu berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Hari ini kami belajar dan menyadari bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang unik di hadapan Tuhan. Engkau menempatkan kami di tengah-tengah keluarga kami, dalam gerejamu, dalam bermasyarakat kami, di sekolah kami, sebagai orang-orang yang memang terbatas, sebagai minoritas, sebagai orang-orang yang tidak memiliki banyak kuasa. Tetapi justru dari kesederhanaan, dari setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan, Engkau memampukan kami untuk berkarya, menjadi anak-anak Tuhan yang unik, dan menghadirkan karya-karya yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi kemuliaanlah hidup kami Tuhan, bagi-Mu, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, menjadi berkat bagi teman-teman kami. Janganlah kami menjadi anak, menjadi sahabat yang menjadi teman yang selalu menimbulkan sakit hati bagi sesama kami. Tapi biarlah kami menjadi kesukaan, kebanggaan bagi mereka, terlebih bagi orang tua kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kami, yang mencintai kami dengan segenap jiwanya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mensyukuri firman Tuhan, kita bernyanyi dari kumpulan lagu inovatif dan kreatif nomor 369 ayat 1. Selidiki aku, lihat hati
Dengarkanlah firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk menyatakan syukur kepadanya melalui persembahan. Dari kitab 1 Tawari, pasalnya yang ke-29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita di dalam sukacita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janganlah kumpulkan harta dunia fana dengan merusak, mencuri, membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena kasih-Mu. Di mana hartamu, di situlah hatimu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jadilah pemuda-pemuda yang kuat, yang unik, yang selalu menjadi alat Tuhan dalam mewartakan kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.